Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menyeramkan sekali. Di sini saya memberi judul yaitu Si Putih di Asrama Tua. Dan bagaimana cerita selengkapnya, tonton saja video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa didukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mari kita simak bersama-sama. Nama saya Dodi. Saat itu sekitar tahun 2012, saat saya masih kuliah di Bandung. Asal saya dari Makassar, jadi saya merantau ke Bandung untuk kuliah. Kebetulan kampus saya menyediakan asrama bagi kami para mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa. Asrama yang letaknya tidak begitu jauh dari kampus, hanya berjarak sekitar 15 menit jika berjalan kaki. Asrama yang cukup luas terdiri dari 3 lantai. Setiap lantainya ada sekitar 15 kamar dan setiap kamarnya bisa diisi oleh 4 orang. Saya sekamar dengan 2 orang senior saya, yaitu Bang Egi dari Bangka dan Bang Sopian dari Padang, serta 1 orang teman seangkatanku tapi beda kelas bernama Yuda asal Palembang. Bangunan asrama ini terlihat sudah lama sekali, sedikit tidak terawat karena warna cat temboknya yang sudah sangat lusuh dan kusam. Banyak saya dengar dari para senior tentang keangkeran asrama ini. Namun, selama 3 bulan saya tinggal di sana, saya belum mengalami apa-apa. Tapi, Yuda teman sekamar saya sering mengalami hal-hal aneh. Waktu itu dia pulang ke asrama sekitar jam 10-an. Suasana asrama sudah sangat sepi. Pas masuk pintu utama, di ujung lorong dia lihat ada sosok wanita. Mukanya gak kelihatan, tertutup rambutnya yang panjang bergelombang acak-acakan. Bajunya putih lusuh. Yuda kaget dan langsung balik badan keluar asrama dan pergi ke kosan temannya hingga pagi. Gak berani balik ke asrama lagi. Memang, sosok si putih ini sudah menjadi cerita yang hangat di antara kami. Pernah juga senior saya yang tinggal di kamar lantai 2. Dia pernah diganggu oleh si putih ini. Jadi, Bang Dion waktu itu lagi di kamarnya sendirian. Karena teman-teman sekamarnya sedang ada kegiatan di kampus. Sekitar jam 9 malam, dia lagi asyik bermain game di laptopnya memakai headset. Tiba-tiba, dia mendengar suara menangis seorang cewek. Dia pause gamenya, dibuka headsetnya. Dia dengar-dengar suara tangisan itu tidak ada. Dia lanjut lagi main gamenya. Saat dipakai lagi headsetnya, terdengar kembali suara tangisan itu. Begitu terus hingga 3 kali dia rasakan. Sampai dia kesal dan berhenti bermain game, dia matikan laptopnya dan lanjut rebahan untuk tidur. Saat dia tertidur, dia bermimpi. Di mimpinya, dia bertemu sosok wanita cantik di lantai atas asrama. Dia berjalan ke pinggir balkon dan langsung melompat ke bawah. Dia kaget dan membuka matanya. Saat membuka mata, dia lebih kaget lagi karena di depan mukanya ada muka sosok wanita dengan wajah pucat, mata melotot, dan mulut menganga. Badan dia gak bisa digerakkan, kayak ketindihan gitu, sampai dia pun pingsan dan terbangun besok paginya. Si putih ini sudah terkenal jahil. Banyak para mahasiswa yang diusilin sama dia. Saya juga pernah. Sore itu, saya sedang rebahan di kamar sambil main HP. Lama-lama saya mengantuk dan ketiduran. Saat itu ada Bang Egi di kamar. Saya terbangun sekitar jam 8 malam. Saya tak melihat Bang Egi di kamar. 2 rekan sekamar saya yang lain juga belum pulang. Sayup-sayup terdengar suara pingpong dari luar kamar. Mana mungkin, itu anak-anak lagi main tenis meja. Saya berjalan ke luar kamar, berniat ikut gabung main juga. Pas saya buka pintu dan melihat keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa di area tenis meja. Bahkan, suasana di luar sangat sepi. Spontan bulu punduk saya berdiri merinding. Saya buru-buru masuk kembali ke kamar. Asrama ini kamar mandinya berada di luar kamar. Ada 5 kamar mandi berderet di setiap lantainya. Nah, ada banyak cerita horor juga di kamar mandi ini. Salah satunya dialami oleh saya sendiri.
Waktu itu, saya pulang futsal di kampus sekitar jam 9 malam. Sesampainya di asrama, saya langsung mandi di kamar mandi paling kanan. Sekilas saya lihat di kamar mandi lainnya terlihat kosong karena pintunya terbuka dan sepi. Saat sedang mandi, saya mendengar ada suara air di sebelah seperti orang sedang mandi. Ada temen nih, pikir saya. Selesai mandi, saya menengok ke sebelah posisi pintunya terbuka sedikit. Ku ketuk pintunya, berniat ingin tahu siapa di dalam. Tak ada jawaban. Ku buka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bahkan kondisi lantainya kering. Tak basah seperti habis ada yang mandi. Seketika saya merinding dan terdengar suara dari atas pintu kamar mandi. Saat saya lihat ke atas, betapa kagetnya saya. Saya melihat ada sosok perempuan menempel di tembok. Mukanya pucat, penuh darah dari kepalanya, matanya melotot, mulutnya terbuka sangat lebar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya teriak kencang sekali. Sambil berlari ke kamar saya, semua teman-teman saya mendekati saya dan bertanya, "Ada apa?" Saya hanya bisa duduk dan melongo, terengah-engah, seakan tak percaya dengan apa yang saya lihat barusan.